Guys, let me show you something. Ini merupakan STNK atau surat tanda nomor kendaraan. Untuk memperoleh surat ini, pengendara atau pemilik kendaraan wajib membayar pajak setiap tahun. Kalian bisa lihat di layar, ini merupakan STNK atau surat tanda nomor kendaraan milik aku pribadi, dan mungkin kalian bisa lihat di sini ada angka 402.400. Ini adalah jumlah teks atau pajak yang harus aku bayar setiap tahun. Kalau dikonversi ke ringgit, mungkin harganya kayak 100 ringgit gitu. Kalau kalian mengira ini adalah pajak mobil, kalian salah besar. Karena ini adalah pajak kendaraan motor. Motor aku Yamaha NMAX, cc-nya cuma 150 dan aku harus bayar pajak senilai 100 ringgit setiap tahun. Menurut kita sebagai rakyat Indonesia itu adalah hal yang dianggap biasa. Karena kita menganggap bahwa, oh mungkin ini memang harganya segini gitu. Tapi ternyata guys, setelah aku cari perbandingan di sosial media, setelah aku cari tahu riset-riset segala macam, ternyata pajak di Indonesia adalah pajak yang paling tinggi di antara negara-negara tetangga lainnya, bahkan katanya di dunia. Gue gak habis pikir kenapa bisa kayak gitu, padahal nih kalau dinilai dari pendapatan per kapita Indonesia dan Malaysia nih, contohnya pendapatan per kapita di Malaysia tinggi banget, gajinya beda banget nih kita. Tapi kenapa kok bisa Malaysia pajaknya bisa lebih murah? So di video kali ini aku mau ngajak kalian untuk melihat lagi nih perbandingan pajak di Indonesia dan juga di Malaysia. So tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat video sekarang. Tapi sebelum itu aku mau ngucapin banyak terima kasih banget buat kalian yang kemarin sudah scan kris aku. Terima kasih banyak guys. Aku gak expect banget banyak sekali uang masuk, totalnya ada segini. Ini bisa buat aku bayar pajak di tahun ini, karena sebentar lagi aku bakal bayar pajak. Terima kasih banget, kasih atas support dan dukungan kalian. Semoga semua rezeki kalian bisa diganti oleh Allah dengan yang lebih. So, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat video sekarang. Pajak mobil Indonesia mahal dan menyulitkan daya beli masyarakat. Mobil di Indonesia tuh yang pajaknya paling tinggi. Saya ngasih analogi aja. Mobil itu keluar dari pabrik, harganya 100 juta. Begitu nanti bunga beli harganya 150. Yang 50 juta itu pajak semua masuk ke pemerintah. Dan itu berlapis-lapis, ada pajak dari pemerintah pusat, ada pajak dari pemerintah daerah, yang wajar ya. Tapi kita harus mengambil sebuah pelajaran. Salah satu, saya terpaksa sebutin merek ya, supaya langsung punya gambaran. Ada Avanza. Itu buatan Indonesia, khas Indonesia. Di sini pajak tahunannya itu sekitar 5 juta rupiah. Mobil itu diekspor ke Malaysia, mobil yang sama Avanza. Di sana pajak tahunannya kurang lebih nggak sampai 600.000 rupiah. Kemudian ada yang diekspor ke Thailand, kan ini sesama negara ASEAN. Ya. Pajak tahunannya 150.000 rupiah. Jadi Anda bayangkan itu. Jadi bisa dibayangkan kalau kemudian faktor-faktor pajak tadi disederhanakan, itu bisa lebih membuat harga mobil lebih terjangkau. Belum lagi banyak lagi persyaratan-persyaratan administrasi, birokrasi, pengujian yang berlapis-lapis yang akibatnya harganya jadi mahal. Fun fact, ternyata setiap pembelian mobil baru oleh rakyat, pemerintah dapat 40%. Netizen bilang aslinya murah dong. Ini menarik nih. Kalau ini bener, berarti mobil harga 100 juta aslinya cuma 60 juta dong. 40 jutanya buat pemerintah. Masa iya sih pemerintah kita motong pajak gede banget? Nggak mungkin lah pemerintah kita nyari untung. Nggak mungkin. Terus ngecek sini dan Kompas, ternyata beritanya bener. Kita baca, setiap beli mobil baru di Indonesia, 40% masuk kantong pemerintah. Ini berita dari CNN. Dan yang ngasih statement ini adalah Ketua 1 Gaikindo. Gaikindo ini adalah Asosiasi Perusahaan Otomotif Indonesia. Beliau jelasin tuh, dari PPN, PPNB, MPPH, banyak banget potongan buat pemerintah. Kalau di total sekitar 40% kata beliau. Beliau juga bilang, kalau masyarakat pengen harga mobil di Indonesia lebih terjangkau, pemerintah harus rela nurunin pajak. Sekarang pertanyaannya, pemerintah rela nggak? Nah, salah satu penyebab pajak mobil di Indonesia ini tinggi, karena mobil masih dianggap sebagai barang mewah. Kalau kita lihat negara lain, mobil kayak Avanza itu pajaknya cuma 500.000 per tahun. Ini di Malaysia. Di Thailand lebih murah lagi, cuma 150.000. Beda banget sama di Indonesia, yang pajaknya 5 juta per tahun. Semua bisa kamu baca di artikel Kompas yang gini. Pengen punya mobil, harganya mahal. Mau naik transportasi umum, masih belum rata. Kadang desek-desekan. Kita disuruh terbang aja apa gimana nih, kocak? Netizen komen. Mobil harga 60 juta jadi 100 juta. Yang bilang politik nggak mempengaruhi hidup lo, nih bukti nyatanya. Negara ngerampas semua keperluan hidup lo lewat pajak. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Masa iya sih mobil 500.000 doang pajaknya setahun?
seharga motor aku dong kalau gitu. Yaps, dari sini gue jadi berpikir kenapa di Indonesia mobil itu masih menjadi barang mewah. Karena harganya mahal. Padahal sebetulnya nih, harganya tuh nggak semahal itu. Tapi dipajakin dengan sedemikian gede oleh pemerintah. Alhasil, jatuh ke tangan masyarakat, harganya jadi berkali-kali lipat. Ratusan juta. Mahal, jadi kita nggak mampu. Di Malaysia, yang pajak sendiri itu murah banget. Saya ada kendaraan Toyota Hilux, ada Volvo XC90 itu 1 miliar, itu pajaknya itu cuma 300 ringgit, berarti sekitar 1.200.000. Gila Setahun murah. ya? Setahun. Murah banget ya. Pajak motornya berapa? 2 ringgit. 2 ringgit. 3.500 kali Kali 2. 7.000. Nyaris gratis loh. Nyaris gratis. Kalau motor gitu loh. Rp7.000, kalian mau berkali-kali pun dalam setahun, aku rasa itu masih murah banget. 400.000 cuy. Lihat ini guys, perbandingan pajak di Indonesia dan di Malaysia. Gokil banget. Indonesia ini negara miskin aja kayak pajaknya selangit. Ini emang pemeras ini pemerintahnya. Lihat nih, pajak kendaraan Malaysia dan Indonesia nih untuk Toyota Avanza ya. Nih pajak tahunannya aja itu di Malaysia itu cuma 444.000, sedangkan pajak tahunan di Indonesia itu sekitar 3,5 juta. Terus tidak ada perpanjangan plat nomor kalau di Malaysia, sedangkan Indonesia wajib perpanjangan plat nomor Setiap tiap 5 5 tahun. tahun. Gila nggak tuh? Nih, tidak ada biaya mutasi daerah kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia biaya mutasi itu juga tergantung dengan daerahnya. Nih, untuk balik nama ya di Malaysia ribet di itu Indonesia. cuma 7.000. Sedangkan balik nama di Indonesia, lihat nih, biaya penerbitan STNK baru 200.000, penerbitan BPKB baru 375.000, biaya penerbitan TNKB 100.000, biaya cek fisik mobil 25.000, biaya surat mutasi 250, biaya balik nama kendaraan BBN PKB 1% dari harga mobil, sumbangan wajib dana kecelakaan. Dan ini udah lah ya bang, dan ini tuh ribet banget untuk balik nama di Indonesia. Dan ini nih untuk perpanjangan plat 5 tahun, nanti aku kasih videonya di sini. Nanti di plat nomor motor atau mobil Indonesia itu tertera kayak tahun expire si plat nomor ini. Harus diganti. Aku juga nanti September harus ngeluarin uang lagi untuk ganti plat nomor dan malas sumpah. Pajak mobil di Indonesia berkali-kali lipat lebih mahal dibandingkan Malaysia. Bahkan alasan kenapa harga mobil di Indonesia itu bisa mahal, ternyata karena pajak yang berlapis-lapis atau disebut dengan tax layering. Jadi orang Indonesia kalau beli mobil itu harus bayar PPN, PPNBM, BBNKB, maupun PKB. Waduh, banyak banget ya. Pajak tahunan atau PKB mobil pengen Avanza ngomong di kasar Indonesia gua. itu 3-5 jutaan. Kalau di Malaysia cuma 600.000 loh, setara dengan pajak jalan di sana. Bahkan mobil dari Malaysia itu diekspor dari Indonesia. Gila kan? Harga mobil di Indonesia itu sebenarnya murah, tetapi sumbangan pajaknya itu yang besar. Kamu harus bayar pajak pertambahan nilai 11% dari harga pabrik. Kemudian kamu juga harus bayar pajak penjualan atas barang mewah. Ini yang paling berat banget karena besar. Kemudian kamu juga harus bayar BBNKB, biaya balik nama kendaraan bermotor. Itu 10-12,5%. Dan PKB, pajak kendaraan bermotor, itu dibayar per tahunnya. Dan itulah alasan kenapa banyak orang Indonesia yang justru memilih mobil second aja. Kontras banget nih dan lucu sumpah ya. Ampun, pajak kendaraan Indonesia versus Malaysia jomplang banget. Ini motor Padahal aku sama kayak gini. Malaysia nih. Kita NMAX. lihat. Malaysia sama-sama Yamaha NMAX, pajaknya cuma 116.000. Indonesia Yamaha NMAX 400 sampai Benar. 700.000 Bener, pajaknya. 400. Toyota Veloz cuma 466.000, di Indonesia sampai 4 juta. Gila, guys. Harusnya ya logikanya ya, karena penduduk Malaysia sedikit ya kan, dan negaranya kecil, harusnya pajaknya lebih besar daripada Indonesia karena untuk menunjang infrastruktur dan lain-lain. Indonesia dengan ya kan penduduk yang sangat besar sekali, harusnya pajaknya kecil karena sudah ditutup oleh ya kan segitu banyaknya orang ya kan. Harusnya pajaknya kecil, tapi malah kebalikan ya kan. Kita pajaknya besar, tapi untuk infrastruktur tanda tanya nih. Faktanya infrastruktur jalan masih banyak yang berlubang ya kan. Semua infrastruktur di daerah maupun kota banyak yang rusak ya kan. Lah ini terus buat apa? Malaysia Ya, negara kecil aja pajaknya kecil, yang harusnya logikanya pajaknya lebih besar. Indonesia yang negara besar, rakyatnya besar, harusnya pajaknya kecil, tapi faktanya pajaknya besar. Itu buat apa? Sebetulnya kalau jumlah penduduk itu gak terlalu ini ya ke nilai pajak. Yang menurutku pendapatan per kapita, ngerti gak sih guys? Malaysia lebih tinggi pendapatan per kapitanya. Gajinya, minimum gajinya di sana aja yang ku tahu 1.700 atau sekitar 6 juta rupiah. Sementara di Indonesia
UMR-nya bahkan ada yang 1.800.000. Itu juga masih banyak yang di bawah UMR dibayarnya gajinya. Dan harus membayar pajak segini mahalnya. Tapi tetap dibayar oleh masyarakat Indonesia. Karena motor kalau nggak ada ini, nanti tuh ada yang namanya leasing. Atau kayak semacam, apa sih namanya, debt collector gitu. Ngambil si motor kita karena udah ilegal motor kita, gak dibayar katanya pajaknya. Jadi kosong, namanya motor kosong. Pajak kendaraan bermotor di Malaysia sangat murah sedangkan di Indonesia berkali-kali lipat. Malaysia memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia, namun tarif pajak kendaraannya relatif lebih rendah. Pajak tahunan di sana lebih murah, selisih cukup banyak dengan di Indonesia. Selain itu di Malaysia tidak diperlukan perpanjangan 5 tahunan seperti di Indonesia. Biaya balik nama kendaraan di Malaysia hanya sekitar Rp7.000, sedangkan di Indonesia bisa mencapai Rp300 hingga Rp500.000. Pajak yang rendah ini tidak hanya berlaku untuk mobil, tetapi untuk seluruh jenis kendaraan bermotor termasuk sepeda motor. Menurut salah satu netizen yang berkomentar, mengurus road tax atau STNK di Malaysia juga gampang, tinggal pakai sidik jari, tidak usah pergi ke samsat, dan jika kendaraan mati atau dijual pajaknya juga otomatis, dan bisa lanjut dihidupkan kembali jika sudah terbeli. Proses balik nama kendaraan di Malaysia juga lebih sederhana dan murah, hanya memerlukan biaya sekitar RM2 Malaysia atau sekitar Rp7.000, berbeda jauh dengan proses balik nama di Indonesia yang membutuhkan setidaknya 6 dokumen legal dan biaya yang bervariasi tergantung daerah. Tarif pajak kendaraan di Indonesia lebih bergantung pada jenis kendaraan dan nilai jualnya, sehingga proses balik nama dan pajak dapat lebih mahal dibandingkan dengan Malaysia, meskipun pendapatan per kapita Indonesia lebih rendah. Masyarakat harus menanggung beban pajak kendaraan yang lebih tinggi. Betul banget, balik nama di Indonesia itu lumayan cukup mahal dan ribet, dan itu tergantung daerah. Jadi kayaknya nggak ada patokan harga yang paten gitu di setiap negara, di setiap daerah harganya segini. Kayak di Malaysia 7.000 udah gitu. Nggak, di Indonesia tuh beda-beda, tiap daerah beda-beda ribetnya, beda-beda, males pokoknya. Proses balik nama kendaraan di Malaysia ternyata cuma butuh waktu sekitar 5 menit aja karena pakai sistem canggih MyCard plus cap jari biometrik di mesin JPJ, yang mana identitas penjual dan pembeli langsung terkunci sehingga mobil bodong ini nyaris mustahil lolos. Bahkan sekarang mereka melangkah lebih jauh lagi lewat My Digital ID, yang bikin penjual di Johor dan pembeli di Sabah ini bisa menuntaskan tukar nama dari lokasi masing-masing tanpa perlu ketemu fisik sama sekali. Sementara kalau di Indonesia, balik nama ini masih kepecah di 2 lembaga. Urus STNK di Samsat, lalu BPKB terpisah lagi di Polda. Mobil wajib dibawa fisik buat gesek nomor rangka dan mesin. Dan BPKB yang barunya bisa diambil 1 minggu sampai 1 bulan kemudian. Indonesia sebenarnya sudah menghapus bea balik nama kendaraan bekas sejak 5 Januari 2025. Jadi soal biayanya kita sebenarnya udah gratis. Tinggal sistemnya aja yang masih belum satu pintu. Jujur, gue nge-reaction video ini tuh iri guys. Sorry banget ya, tapi irinya bukan iri yang benci gitu, tapi ngerasa kayak, kok negara mereka bisa ya gitu, kok pemerintahnya kayak pro banget gitu, kayak berpihak banget kepada masyarakat. Bayangin harga teks 7.000, ya Allah, dengan gaji minimal 1.700. Guys, bisa bayangin gak sih? Gue ngerasa kayak, aduh, apa gue pindah negara gitu ya. Mumpung kemarin presiden kita tuh ngusir kita guys. Kalau kalian merasa Indonesia gak baik, bobrok, ya udah kalian pergi katanya. Ya udah, permudah gue nih, gue pengen pindah. Yap, sorry banget, di sini bukan maksud aku untuk menjelekkan negara aku sendiri ya. Sorry banget, gak ada. Aku cinta Indonesia. Karena hal ini juga aku cinta Indonesia. Karena aku pengen ada perbaikan yang mengarah kepada keberpihakan kepada rakyat. Pemerintah yang peduli terhadap rakyat. Aku tahu pajak ini juga untuk kita-kitanya lagi. Tapi mana kita melihat juga banyak sekali kejanggalan dan mana sih gitu hasil kita bayar pajak tuh. Kenapa jalan di tempat aku puluhan tahun masih jelek? Kenapa aku masih harus bayar bensin segitu mahal? Padahal pajak kita dengan negara tetangga Malaysia itu terbilang sangat jauh banget perbedaannya. Di mana, kemana uang kita nih yang kita bayar setiap tahun? Memang nggak besar, 400.000 per tahun itu perharinya dijumlahkan juga berapa, tapi kenapa bisa lebih mahal daripada negara orang? Mereka gajinya lebih gede, kenapa di kita justru pajaknya yang lebih gede?